Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali lagi bersama saya, Ali Dr. Zulfan. Sekarang saya akan menjelaskan konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, sebelum kitanya lebih jauh mengenalnya konsep tersebut, maka saya pertama akan menjelaskan dulu apa namanya dengan pengertian administrasi dan apa namanya pendidik gitu. Pertama, pengertian administrasi. Administrasi dalam pengertian secara harfiah kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari ad dan minister. Kata ad mempunyai arti sesuai dengan kata to. Dalam bahasa Inggrisnya berarti ke atau kepada. Dan kata administra sama dengan kata survey atau conduit yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. Nah, sebenarnya untuk pengertian administrasi kita nggak terlalu banyak lagi menjelaskan, soalnya sebelumnya di video-video saya sebelumnya udah menjelaskan apa itu dengan administrasi. Nah, sekarang kita ada kata-kata baru yang namanya pendidik. Makanya sekarang saya akan menjelaskan dulu namanya pendidik. Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menjalankan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususnya, yaitu guru, dosen, konselor, pamong belajar, wisudawara, tutor, instruktur, fasilitator gitu. Nah, banyak sekali ya nama sinonim dari pendidik ini. Itu tergantung kebutuhan nantinya. Ketika jadi siswa dinamakan guru, ketika jadi mahasiswa jadi dosen, ketika di tempat lain ada konselor atau pemom belajar atau yang lain-lainnya. Ya, sekarang kita juga diatur dalam undang-undang ya, pendidik ini, itu dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 bab 11 pendidik dan tenaga kependidikan, pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Pendidik merupakan tenaga profesional merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, meneliti, mengabdi pada masyarakat. Nah, jadi seorang pendidik ini adalah seorang yang profesional yang bisa merancangnya namanya pembelajaran, sehingga pembelajaran ini terlaksana dengan baik. Setelah itu bisa menilai hasil dari pembelajaran itu. Nah, bisa jadi nanti akan menjadi bimbingan untuk meriset atau meneliti sebuah pembelajaran yang dilakukan agar bisa berguna bagi masyarakat. Sekarang apa sih yang dimaksud juga dengan pengertian tenaga kependidikan atau disingkat dengan PTK? Kita bertolaklah dulu dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 bab 11 pendidik dan tenaga kependidikan, pasal 39 ayat, yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan ini meliputi kepala sekolah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelolaan kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Jadi namanya ketika suatu administrasi ini ada juga semua yang termasuk atau yang berperan dalam suatu pendidikan itu namanya tenaga kependidikan gitu. Yang udah dijelaskan tadi apa-apa saja gitu. Nah, termasuk
tenaga pendidikan. Mereka yang ada di lingkungan kependidikan itu adalah termasuk tenaga kependidikan. Nah, itu ya secara singkatnya yang masuk dengan tenaga kependidikan. Gimana sih proses administrasi pendidikan dan tenaga pendidikan? Pertama, perencanaan pengadaan, seleksi dan penempatan. Pertama, perencanaan atau sering disebut orang planning. Segala suatu hal yang ingin dilaksanakan, diusahakan, dipertimbangkan, diawasi, dan dievaluasi sesuai apa yang telah terprogram demi terwujudnya tujuan di masa depan dengan memperhitungkan langkah yang ditempuh dan risiko yang diterima. Perencanaan yang dilakukan oleh tenaga pendidik maupun kependidikan merupakan bagaimana sih cara mengawali langkah untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayakan sehingga memiliki potensi untuk berkembang. Nah, itulah dalam perencanaan sebuah proses. Kemudian pengadaan. Apa juga sih dengan pengadaan? Pengadaan tenaga pendidikan, tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa lowongan suatu formasi disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan baru yang disebabkan adanya personel lembaga yang berhenti gitu. Nah, jadi ada sih beberapa faktor yang bisa menyebabkan penambahan pengadaan tenaga kependidikan. Ada juga yang udah pindah atau berhenti, dan bisa ada juga yang meninggal dunia. Nah, maka adanya dengan pengadaan agar tidak terjadi kekosongan suatu formasi dalam pendidikan. Yang ketiga adalah penempatan, merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi dan jabatan. Nah, ini bisa jadi tempat seseorang yang pas pada posisinya. Contohnya nanti ketika ada pergantian kepala sekolah, maka yang jadi kepala sekolah itu adalah orang yang tepat gitu untuk jadi kepala sekolah gitu. Kemudian meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun ada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dari komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan formal, pendidikan nasional. Tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru diperhatikan atau kerjakan dengan tuntutan pekerjaan, kewajiban dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Karena itu suatu prinsip yang mengatakan the right man on the right place, orang yang tepat pada tempat yang tepat. Nah, itu yang harus dipenuhi. Jangan sampai tempat dan orangnya tidak tepat pada posisinya yang mereka mampu gitu. Kemudian pelaksanaan. Pasal ini mencakup orientasi, pembinaan, pengembangan, kesejahteraan gaji, tunjangan cuti, penghargaan kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiunan. Pertama, orientasi supaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Pertama, ketika pendidikan baru masuk, mereka harus berorientasi dulu dengan keadaan suatu kependidikan tersebut, suatu instansi pendidik yang mereka baru masuki, agar bisa berjalannya suatu proses pendidikan lebih baik pada orang tersebut gitu. Kemudian kesejahteraan PTK berupa kesejahteraan ini berupa gaji, tunjangan, penghargaan.
Nah, agar nantinya, karena sejatinya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kesejahteraan itu bergantung kepada gaji, tunjangan, dan juga penghargaan yang diraihnya. Dan yang C itu adalah penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di instansi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK Bekasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Dirjen Kemendikbud Ahmad Jani mengatakan, tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Yang terakhir adalah D, cuti PTK. PTK ini PTK ini butuh represi, butuh waktu-waktu untuk bersama keluarga setelah bekerja ini gitu. Nah, makanya PTK ini butuh cuti gitu. Sebenarnya apa sih yang namanya cuti? Ada keadaan tidak masuk kerja dan diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, tujuannya pemberian cuti adalah dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani, karena setiap orang membutuhkan kesegaran, fresh untuk bekerja itu. Jangan sampai mereka tertekan terus dan kinerjanya kurang baik gitu. Nah, itulah untuk yang saya jelaskan sekarang masalah konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, sekian dulu. Mungkin kalau ada salah saya mohon maaf. Kembali lagi nanti di video saya berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.